Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Jamaah salat zuhur Masjid Iqamah kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang dimuliakan Allah. Kita tentu bersyukur kepada Allah karena Allah masih banyak sekali memberikan kenikmatan. Salah satunya kita bisa salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat kita ini, khususnya hari ini, dan umumnya amalan-amalan kita yang lain, juga amalan-amalan umat Islam seluruh dunia, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Tentu kita berharap syafaatul uzma dari beliau kelak di hari akhirat. Jamaah salat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, hari ini adalah tanggal 22 bulan Safar. Bulan Safar ini artinya bulan kedua dalam hijrah, ya, dalam tarikh hijrah, tarikh Qamariyah. Bulan berikutnya itu bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Sehubungan bulan ini bulan Safar, saya ingin mengingatkan sebuah peristiwa besar yang dulu dalam sejarah Islam kita pernah terjadi pada bulan Safar juga. Peristiwa ini peristiwa yang sangat memilukan sebenarnya. Memilukan bagi kita sebagai umat Islam dalam dunia persatuan. Peristiwa besar yang sangat memilukan ini terjadi pada tanggal 8 sampai 10 bulan Safar tahun 37 Hijrah, yaitu peristiwa perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, yang dikenal dalam sejarah adalah perang Siffin. Ini terjadi pada bulan Safar. Mereka berperang padahal sesama muslim. Sebagian sejarawan atau sebagian tokoh Islam katanya janganlah mengungkit-ungkit itu. Anggap saja itu adalah suatu kecelakaan sejarah. Tetapi kalau kita mau melihat sisi positifnya ada. Sisi positifnya adalah kita supaya belajar dari sejarah itu. Jangan sampai pertikaian, perpecahan di kalangan umat Islam ini terulang kembali di zaman kita. Ini maksud saya menyampaikan pada kesempatan yang sebentar ini. Yang jelas hadirin yang berbahagia, peperangan antara kedua tokoh sahabat itu adalah bukan peperangan agama yang saya pahami itu. Itu adalah peperangan politik saja. Politik. Jadi bukan masalah agama. Kalau masalah agama, mereka tetap orang Islam. Dan di kalangan mereka, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, tetap menganggap rivalnya adalah muslim. Jadi tidak terjadi pengkafiran di antara mereka. Walaupun korbannya itu ribuan, tetapi mereka tetap mengakui satu sama lain tetap sebagai muslim. Dalam riwayat, meskipun terjadi tegang konflik sedemikian itu, Muawiyah tetap kalau ada masalah keilmuan yang dia tidak paham, dia bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Luar biasa. Ali bin Abi Thalib sendiri ketika ditanya tentang siapakah Muawiyah itu, bagaimana itu Muawiyah wahai khalifah, kan beliau sebagai khalifah waktu itu,
Ali pun menjawabnya hanya dia tetap muslim, Muawiyah itu tetap muslim, hanya dia sedang kena fitnah. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah mereka ini meskipun terjadi konflik yang demikian berdarah, tapi tetap menganggap masing-masing adalah tetap muslim. Lalu muncullah satu kelompok yang dikenal, kelompok itu adalah pembunuh Ali. Kelompok inilah yang menganggap kafir kepada mereka. Kelompok inilah yang dikenal dengan Khawarij. Jadi Khawarij ini mengkafirkan mereka yang bertikai. Karena kafir, maka dalam logika mereka halal darahnya. Maka Khawarij ini punlah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Karena apa? Alasannya agama, kafir dia. Maka ketika sang pembunuh Ali bin Abi Thalib, namanya dalam sejarah kita tahu Abdurrahman bin Muljam, ditangkap itu. Setelah membunuh Ali kan ketangkap. Dia ketangkap. Ketika mau kisos, mau dibunuh lagi, disuruh tobat, nggak mau dia. Abdurrahman bin Muljam nggak merasa bersalah, merasanya benar. Kenapa saya harus bertobat? Saya ini sedang berjuang. Itu Ali itu kafir. Maka saya membunuh orang kafir. Saya berarti orang mati mulia. Saya mulia. Dia kafir. Kenapa kafir? Karena dalam satu riwayat dikatakan karena Ali telah berhukum kepada selain hukum Allah. Sedang ayat Al-Quran jelas, surat Al-Ma'idah ayat 44, ayat 45, ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun fasikun zolimun. Itu ayatnya jelas begitu. Jadi di dalilnya begitu. Mana bukti Ali itu berhukum kepada selain Allah? Menerima tahkim itu. Jadi karena Ali menerima tahkim, sedang dalam Al-Quran itu tidak boleh, harus berhukum kepada Allah. Orang Muawiyah itu dipandangnya buhut, lawan saja dihabisi. Kenapa lo mau arbitrasi? Berarti Ali itu berhukum kepada selain hukum Allah, maka kafir dia. Karena kafir halal darahnya. Jadi kalau di kalangan para sahabat yang terlibat langsung itu tetap dianggap sebagai sesama muslim, tapi muncul paham ini, Khawarij ini mengkafirkan. Dan hari ini pun ya, jadi kalau Ali bin Abi Thalib itu konflik karena politik murni, sedang Khawarij itu karena agama, mengkafirkan orang lain. Maka hadirin yang berbahagia ini berkaitan dengan kita sekarang ini kan menghadapi tahun politik ya, tahun 2024 nanti. Ingatlah saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita berbeda dalam urusan politik ya, ingat di kalangan ahli sunnah wal jamaah itu tetap menganggapnya sebagai sesama muslim. Karena politik itu di dalam keilmuan ahli sunnah wal jamaah itu masuk kategori fikih. Fikihnya namanya fikih siasah. Jadi kalau ada orang berbeda fikih itu masih kategori muslim. Kalau toh dia dosa namanya fasik saja. Tetapi kalau Khawarij tadi memasukkan konflik ini, memasukkannya masuk dalam kategori akidah, sehingga mengeluarkan, mengkafirkan. Maka hati ini berbahagia kalau nanti ya kedepannya lah kita dalam bidang politik anggaplah ini adalah perbedaan politik saja, perbedaan fikih. Kalau perbedaan fikih itu asal tidak mengingkari perintah maka masih Islam. Contohnya sholat ya. Sholat itu kan masalah fikih. Ada orang meninggalkan sholat. Kalau dia alasannya memang alasan yang tidak mengingkari perintah sholat, masih Islam dia. Contohnya, kenapa kamu tidak sholat? Aduh, hoream, oi. Itu masih Islam dia. Tetapi ketika dia ditanya kenapa kamu tidak sholat, terus dia mengingkari perintah sholat, contohnya,
ngapain sholat, nggak ada gunanya. Nah ini mah sudah kafir. Alasannya bukan karena fikih, ini mah akidah. Sama dengan yang politik tadi. Kalau saya milih si itu alasannya ya menurut saya dia bagus itu. Dia tuh mampu gini-gini. Alasannya politik saja. Itu masih Islam itu. Tetapi kalau sudah alasannya udah akidah, wah nggak usah bawa-bawa agama lah yang kayak gitu, nggak ada gunanya. Nah itu baru tuh politik kayak itu bisa bikin masuk ke kategori akidah. Dan ini penting sekali untuk diingatkan supaya kita bisa memilah ya, karena hari ini kan di YouTube di media sosial tuh banyak sekali yang menyeret-nyeret masalah politik, dianggapnya akidah sehingga mengkafirkan. Itu bisa jadi terpapar pikiran Khawarij itu, orang seperti itu. Jadi dia itu bisa jadi sebenarnya ahli sunnah, cuman untuk masalah ini terpengaruh oleh Khawarij yang membawa atau memasukkan dimensi politik masuk dalam bagian akidah. Padahal kalau kita melihat fakta sejarah, Ali dan Muawiyah sendiri si pelaku konflik tidak mengkafirkan, apalagi yang di luar. Nah yang mengkafirkan adalah orang-orang Khawarij. Jadi dari sini kita tahu di antara ciri Khawarij itu adalah mengkafirkan orang Islam. Maka kita kalau ada kita sendiri punya mengkafirkan orang lain, hati-hati, bisa jadi kita terpengaruh oleh paham Khawarij ini. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.